Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ustaz mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi Subhanallah sallallahu umatina ajatina sallallahu syaihina Ustazillah ma'atina al-asqiya malang alamidi ma'asatihim wa ahli baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-19. Babuma yuqalu inda sobahi wal masai. Babuma bab tentang doa yuqalu yang diucapkan inda sobahi waktu subuh wal masai lan waktu sore. Ini doa-doa yang diajarkan Nabi pada waktu pagi dan sore. I'lam anna hadzal bab satene bab ini iku wasiun luas jidan luas banget. Laisa fil kitabi ora ana fil kitabi apa babun bab ausau yang lebih luas minhu. Ini bab paling panjang, bab paling luas. Kayaknya beberapa halaman sampai banyak banget lah isinya. Beberapa hadis. Wa ana halu tayingsun kata Mbah Nawawi ku al-guru menyebutkan insyaallah fihi ing dalam bab ini jumalan ing jumlah min muktasorihi saking ringkesannya. Di hadis ini, di bab ini hanya akan diberikan poin-poin pentingnya, tidak keseluruhan. Fahaman mongko sapane wong ufiko yang diberikan kemampuan lil amali maring amal kuliha, siapa yang bisa mengamalkan keseluruhan, fahiya mongko utawi ini wufika bi amali kuliah iku nikmatun. Itu berarti kenikmatan yang luar biasa. Ini nanti kalau kita bisa mengamalkan doa-doa ini semuanya dari Nabi itu adalah nikmat yang luar biasa. Wa fadlun lan anugerah minallahi taala. Wa tuba maka beruntung banget lau kediman. Salah satu keberuntungan adalah kita bisa mengamalkan doa-doa pagi sampai sore yang itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Tetapi kalau nggak bisa, waman sapane wong ajaza yang tidak mampu anjami'iha saking ngelakoni kabeh, nggak bisa mengelakoni semuanya, ya fal yak tasir, mongko hendaknya meringkes dipilih min muktasori rotiha saking ringkesannya alama ing atase barang sya'a yang mengendaki sopoman walau karena senajan ono sopo iktisar tadi iku dzikron wahidan. Walaupun satu dzikir gak apa-apa lah, sing penting dilakoni. Artinya kita diajarkan oleh Mbak Nawawi kalau iso kabeh itu luar biasa. Itu termasuk maunah, termasuk fadl saking Allah Ta'ala bahwa kita diberikan kemampuan melakukan dzikir mulai pagi sampai sore yang itu diajarkan oleh Nabi. Kalau nggak iso, pilih salah satu minimal dari dzikir ini yang kemudian kita bisa lakukan secara istiqomah. Wal aslu utai dasar bihadal babi dalam bab ini iku minal Qur'ani. Dasarnya kenapa ada dzikir? Dasarnya adalah Al-Qur'an. Qaulu Allah Ta'ala wasabbih. Ini banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berzikir. Wasabbih lan maca tasbih bihamdi rabbika kelawan memuji maring Allah qabla tulu'i syamsi sebelum terbit matahari. Qur'ane ngatakan biasakan maca tasbih, biasakan maca zikir kapan? Sejak qabla tulu'i syamsi sebelum matahari terbit. Berarti sebelum subuh. Wa qabla ghurubiha lan sebelum matahari tenggelam, berarti sebelum maghrib. Waktu yang paling baik untuk zikir, untuk wirid adalah satu sebelum subuh, yang kedua sebelum maghrib. Faqala lan dawuh sapa Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil asyi kelan waktu sore wal ibkari lan waktu pagi. Sama toh ayatnya, hanya beda penyebutan, yang satunya bil asyi wal ibkar,
yang satunya qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wadhkur lan nyebuta sapa sira rabbaka, zikira sapa sira rabbaka fi nafsika. Zikirnya di dalam hati kita tadarruan wa hifatan. Dengan pelan, dengan pentadaruan itu penuh apa ya? Penuh santun, penuh ketulusan, penuh kekhusyuan. Wa hifatan lan pelan. Zikirnya kalau kita zikir itu di hati, maksudnya pelan, yang kita bukan teriak. Zikirnya bukan suara keras. Wa dunal jahri lan tanpa suara keras. Zikirnya cukup dilesankan aja. Minal qauli saking ucapan. Kapan? Bil udwi wal asal. Asal udwi itu pagi. Wal asali lan sore. Kalau ahli lughah wal asal itu lafaz terakhir. Bil wal asali itu apa? Asal itu ada jam'u asilin. Jamak dari lafaz asil. Wa iku ma bainal asri wal maghrib. Asal itu antara asar dan maghrib. Berarti kita menjelang maghrib atau habis asar lah wiridan. Wa qala ngendika sapa kanjeng apa Allah taala wala tadrud lan jangan nolak sapa sira alladzina yatuna. Enggak boleh kita melarang yaitu orang-orang yang berdoa rabbahum ing pangerane bil ghadati ing dalam waktu pagi wal asyi lan waktu sore. Yuriduna yang menghendaki sapa alladzina wajah Allah ing Allah taala. Kala nganti apa lugha alasiu utawi asi iku mabaina zawali antarane zawal itu apa? Tengah hari itu. Lek basa Jawane lingsir srengenge. Jadi setelah tengah hari matahari agak condong ke mana? Sini. Ke barat itu mulai waktu zuhur itu zawalnya matahari. Kalau di atas kita diperintahkan dzikir itu antarane asar dan maghrib. Tapi kalau ayat yang ini lebih tidak hanya maghrib, asar dan maghrib, tapi sejak zuhur. Wala tatrudil ladzina tad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Ghadati itu pagi sebelum subuh. Wal asyi itu kapan? Ma baina zawal wal ghurub. Berarti antarane zuhur sampai asar. Lebih banyak lagi. Itu secara eksplisit kita diperintahkan untuk banyak zikir. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala fi buyutin adzina. Fi buyutin ing dalam rumah adzina yang mengizinkan sapa Allah antur fa'a yang dikeraskan apa suara wa yuzkara lan gawe zikir via ing dalam ini buyut apa ismuhu namane Allah yusabbihu lahu fiha ing dalam buyut bil ghudwi wal asal waktu pagi dan sore. Rijalun yaitu orang-orang latulihim yang tidak melalaikan him ing rijal apa tijaratun dagangan wala baiun an dzikrillah taala saking zikir pada Allah taala. Kita disarankan senantiasa zikir walaupun di dalam pekerjaan, sehingga diharapkan pekerjaan kita itu tidak melupakan zikir kita pada Allah. Kita boleh sibuk kerja, kita boleh sibuk ke kampus, kita boleh sibuk kuliah, tapi jangan lupa zikir. Rijalun latulihim tijaratun wala bai'un. Agar kita itu menjadi orang yang pekerjaan kita itu tidak melupakan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala inna sahorna. Inna sedene kita iku sahorna yang menundukkan sapa kita aljibala ing gunung ma'ahu sartane Nabi Daud. Yusabbihna yang padha maca tasbih kata Allah taala kalau Nabi Daud itu maca tasbih iku gunung-gunung sama-sama mengikuti tasbih Nabi Daud. Yusabbihna bil asyi tahan waktu asyi tadi mulai zawal, mulai zuhur, waktu siang sampai sore wal isroqi lan waktu pagi. Itu banyak ayat yang terkait dengan zikir. Nah, sekarang kita masuk hadis.
Rawaina fi sahih Bukhari an Saddad ibnu Aus radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi, Saidul Istighfari utawi Saidul Istighfar paling baik. Ini kayaknya kita kan biasa tuh maca ini di Wiridul Latif atau di ini Wiridul Latif ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu laka bi dzanbi wa firli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu istighfar yang diajarkan Nabi, istighfar paling baik. Boleh juga diringkas astagfirullahaladzim aja. Boleh, tapi doa istighfar yang paling baik ini yang diajarkan Nabi. Allahumma ya Allah, anta utai Tuhan iku Robbi, pangeranku. La ilaha illa anta, khalaqtani yang menciptakan sapa Tuhan ingsun. Wa ana halautawi ingsun iku abduka hambamu. Wa ana utai ingsun iku ala ahdika, ing atase janjimu. Ahdika itu maksudnya kalau di bawah ada catatan di kitabnya Ustaz. Ahdika itu adalah ma'ahadani bil imani al mahudi yauma alastu birabbikum. Anda masih ingat ada ayat Al-Quran dulu ketika kita belum lahir, kita itu pernah dijanji Allah Ta'ala. Kita dijanjikan alastu birabbikum, kemudian kita mengatakan bala sahidna. Itu yang dikutip oleh Al-Quran. Bahwa dulu semua kita ketika masih zaman roh, kita urung lahir, kita semua dijanjikan oleh Allah, ditanya, masing-masing ditanya oleh Allah, apakah kamu menyaksikan bahwa saya ini Tuhanmu? Kita mengatakan bala sahidna. Ya, saya bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita. Karena itulah kemudian setelah itu kita dilahirkan. Dilahirkan kita lupa kadang. Wa ana ahdika. Karena itu di sini kemudian dikatakan wa ana ala ahdika. Saya di bawah perjanjian dulu zaman rohani. Wa wa'dika, dan pada janji Tuhan mastata'tu lai ahdika itu janji zaman rohani, lai wa wa'dika itu janji ketika kita sudah lahir. Kita dijanjikan oleh Allah Ta'ala kalau kita itu berbuat baik, kita akan mendapatkan pahala. Kalau berbuat tidak baik, ya akan mendapatkan punishment. Itu wa'dika ketika kita sudah hidup di dunia. Maka istighfar itu mengatakan ana ala hadika wa'dika mastata'tu. Kita akan melakukan apapun yang kita sudah janjikan semampu kita. A'udzubika min syarri ma, saking buruke barang sonaktu. Ya Allah, kita minta perlindungan dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Abu'u laka, abu'u mengakui sapa ingsun laka maring Tuhan binikmatika. Kelawan nikmat Tuhan alaiya. Ya Allah, saya mengakui bahwa apapun nikmat yang saya terima itu adalah dari Allah. Wa abu'u lan mengakui sapa ingsun laka maring Tuhan bidan bi. Tetapi saya juga mengakui ya Allah, kalau saya dapat nikmat, saya juga kadang berbuat dosa. Wis dikasih nikmat, dikasih sehat, kita bukannya malah taat, tapi kadang kita lupa, malah dosa. Karena itu faghfirli, maka mugi mengampuni sapa Tuhan limaring ingsun. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu Saidul Istighfar. Nah, Kanjeng Nabi ngendikane begini, siapa yang baca istighfar ini, idza qala nalikane ngucap sapa man dalika ing istighfar tadi hinayumsi, nalikane waktu sore, famata, kemudian mati, duhur, maca istighfar dengan Saidul Istighfar, kemudian delalah begitu habis maca istighfar meninggal, dakhalal jannah, insyaallah masuk surga. Kayaknya lah janjinya Kanjeng Nabi begini iman banget kalau kita tidak membiasakan dengan istighfar itu. Paling enggak diwaca pisan. Pagi sekali, sore sekali. Kata Nabi, siapa yang baca itu waktu sore kemudian mati, dakhalal jannah, masuk surga. Au kana, atau kalau gak masuk surga ya termasuk ahli jannah. Fa idza qala lan nalikane gawe wiridan ngucap sapa man hina yusbihu
nalikane waktu pagi, kemudian famata, mari subuh gawe istighfar ini, kemudian meninggal min yaumihi saking ini, saking hari itu insya Allah ya dakhala jannah. Itu manfaatnya Sayyidul Istighfar. Makna abu'u itu tadi ada lafaz abu'u laka. Apa maknanya abu'u? Ai ukiru, tegese mengakui sapa ingsun wa tarifu, tegese mengakui. Tadi abu'u laka, ya Allah saya mengakui nikmat ini darimu. Tetapi saya juga mengakui bahwa saya melakukan dosa. Itu Sayyidul Istighfar yang kita bisa baca pagi dan sore, minimal sekali. Rawaina fi sahih Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong kala yang ngucap sapa man kita hina yusbihu nalikane waktu pagi wa kinayumsi lan nalikane waktu sore dengan doa ini subhanallah wa bihamdi zikir subhanallah wa bihamdi waktu pagi dan sore berapa kali? Mi'amarah 100 kali. Kayaknya akeh banget. Ping 100. Lam yakti mongko tidak akan datang sapa ahadun seseorang yaumal kiamati bi afdola yang bisa lebih utama mimma saking barang jaa kang teko bi iklan ma. Maksudnya Nabi begini, siapa yang bisa zikir subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi dan sore, maka tidak ada orang yang lebih baik dari dia, kecuali yang wiritannya lebih banyak. Ila ahadun, kecuali seseorang, kola yang wiritan, sepaman misla ma, kayak upamane barang, kola yang wirid, auzada atau lebih baik. Subhanallah wa bihamdi. Kayaknya kita baca berapa kali ya? Ping 3 ya. Laik kata Nabi macamnya ping 100 kali pagi dan sore. Fi riwayati Abi Dawud, kalau yang riwayatnya Sahih Muslim itu hanya subhanallah wa bihamdi. Kalau riwayat Abu Dawud ada tambahan subhanallahil azim wa bihamdi, ada tambahan azim. Karena itu kalau kita baca di Wiridul Latif kayaknya kan dibaca di beda toh. Ada subhanallahil azim dewe, subhanallah wa bihamdi sendiri. Karena hadisnya memang beda. Riwayat Muslim itu hanyalah subhanallah wa bihamdi. Tapi riwayatnya Abu Dawud subhanallahil azim wa bihamdi. Sehingga di Wiridul Latif dibaca beda sendiri-sendiri. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairiha fi ahsanid sahih dengan sanad yang sahih an Abdullah bin Hubaib bidomil kha'i. Namanya bukan Habib tapi Hubaib radhiyallahu an akhrajna kharajna metu sapa kita fi lailatin dalam suatu malam matorin fi lailati matorin dalam waktu malam yang hujan wa zulmatin lan gelap satidatin kang banget. Berarti ini mungkin waktu Isya. Kata Hubaib begini, suatu malam saya ini malam itu hujan dan gelap banget. Kami mencari Nabi, jadi sahabat itu nyusul Nabi di dalam, di rumahnya Nabi untuk jamaah. Kalau malam berarti jamaah Isya. Karena kemarin kita tahu, Nabi itu sholat Isyanya malam. Nah, kita kan jam itu. Nah, Nabi itu akhir atau awal sepertiga yang kedua. Kalau kita jam 6, 4 jam itu sampai jam 10, berarti Nabi sekitar jam 9, jam 10 sholat Isya. Nah, ini pas hujan banget, hujan gelap. Para sahabat jemput Nabi ke dalam. Natlubu mencari sapa kita an nabiya ing nabi. Liyusalla supaya salat sapa nabi lana bersama kita. Berarti jemput ke dalam untuk salat Isya. Fa adrakna, maka kemudian ketemu sapa kita ing nabi. Faqala mongko dawuh sapa nabi begini, kul. Kata Nabi begitu ketemu, kanjeng Nabi bilang gini, dikira atau mengucapkan sesuatu. Falam akul syai'an, maka kami tetap diam aja, kami tidak membaca apapun. Begitu kami diam, Nabi mengatakan lagi, kul, dikira, falam akul, maka kita tetap diam.
Falam akul, tidak mengucapkan apapun syai'an. Sumakola kul, bolak-balik Nabi mengatakan kul. Sahabat menengai. Fakul itu kemudian mengucap sapa ingsun ya Rasul ma'akulu. Kanjeng Nabi, saya harus ngomong apa? Kayak kita lah. Bolak-balik, Mbak, dikir Mbak. Cik menang. Dikir Mbak. Dikir napa nih Ustaz? Sahabat juga gitu. Ma'akulu, saya harus mengucap apa Kanjeng Nabi? Qala dawuh sapa Nabi, qul huwallahu ahad. Bacalah qul huwallahu ahad. Ini berarti waktu menjelang Isya. Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Tidak hanya qul huda, tapi qul huwallahu ahad karo falak binas. Hina tumsi nalikane sore, wahina tusbihu nalikane subuh. Berapa kali? Salah samarotin, 3 kali. Kata Nabi, biasakan moco falak binas sama kulhu. 3 kali pagi, 3 kali sore. Yakfika mongko nyukupi kaing sira min kulli syai'in. Kata Nabi, bacalah, biasakan baca qul huwallahu ahad, falak binas 3 kali pagi sore. Insya Allah itu akan menjaga kita dari apapun. Kemarin masih ingat doa ini Nabi, ini juga toh, yang ketika Nabi disihir oleh orang orang yang nggak suka. Nabi itu pernah disihir sampai beberapa lama. Kemudian datang malaikat untuk mengajarkan itu. Baca qul huwallahu ahad, falak binas setiap habis sholat. Insya Allah akan terjaga dari sihir. Setiap habis sholat. Kalau di sini tidak habis sholat, tetapi pagi dan sore 3 kali. Kata Nabi, insya Allah dengan baca itu kita akan terjaga dari segala sesuatu. Habis subuh baca 3 kali. Falak binas. Kayaknya wirdul latif. Wirdul latif itu 3 kali kan? Hanya wirdul latif kan hanya malam aja. Pagi ada ya? Yang rotib itu kan ada terakhir. Hanya yang kulunya 3 kali, ini sekali. Kayaknya perlu ditambahi 3 kali. Sehingga mengikuti apa yang disampaikan Nabi. Biasakan baca kulhu, falak binas masing-masing salasa marot 3 kali. Insya Allah itu kita akan terjaga dari segala sesuatu. Rawaina meriwayatkan neng kita di Sunan Abi Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairiha bi asanitin sahih, dengan sanad sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annau kana, ini doa yang dibaca Nabi. Kalau yang di atas kan Nabi memerintahkan sahabat. Nah, kalau ini Nabi mencontohkan. Karena itu kemarin yang Ustaz sampaikan, ada sesuatu yang diperintahkan qauli, ada sesuatu yang dicontohkan. Kemarin mas kawin yang tidak mahal itu adalah yang diperintahkan Nabi, tapi mas kawin yang mahal itu adalah yang dicontohkan Nabi. Jadi ada yang diucapkan, ada yang dicontohkan. Ketika Nabi menyampaikan ke sahabat, beliau bilang kalau nikah mas kawinnya jangan mahal. Tapi ketika Nabi nikah, mas kawinnya ternyata besar. Nah, tinggal Anda pilih. Bolehlah pilih yang qauli, laisa ya fi'li. Nabi itu loh, mas kawinnya kira kemarin 500 dirham. 500 dirham. Kalau kita belajar mazhabnya Abu Hanifah, 1 dirham itu sama dengan 3,125. Berarti berapa itu? 3,1 gram. Kalau dianggap 3, berarti 500 gram kali 3. Itu mas kawin Nabi. Kalau yang Anda laki-laki di rumah, kasihkanlah mas kawin kayak Nabi. Lae ana duwike. Oke, ini doa yang diajarkan Nabi. Nabi maksudnya begini, Nabi biasa membaca doa ini. Idza asbaha, nalikane waktu pagi. Allahumma bika asbahna
wa bika amsaina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Nah, itulah isu. Kok wa ilaikan nusur ya? Wa ilaikan nusur itu biasanya doa mau tidur. Mau tidur atau bangun tidur? Bangun tidur ya? Nah, berarti pagi bener lah bangun tidur. Ini masih ingat tuh ada hadisnya. Bumi itu protes yang pangeran lain santri turu. Santri turu isu itu tanah yang di tempat untuk tidur itu geleng-geleng pada Allah Ta'ala. Ya Allah, kula itu kula cuma kayak turu isu. Allahumma bika kelantuan asbahna masuk waktu pagi, wabika amsaina masuk waktu sore, wabika nahya kelantuan nahya hidup, wabika namut, wa ilaika lan maring tuan an-nusur kan dibangkitkan atau kembali, wa ika amsa lan nalikane waktu sore kata Abu Hurairah Nabi itu lah isu doa tadi. Allahumma bika amsa asbahna wa bika amsaina wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nus. Lah sore Allahumma bika amsaina. Dibalik amsainanya dulu. Kalau yang pagi kan bika asbahna dulu. Kalau sore wa bika amsaina. Jadi karena waktu sore. Wa bika nahya wa bika namut. Berarti kalau sore tidak ada kata-kata asbahna. Kalau pagi ada asbahna wa amsaina, wa bika amsaina. Kalau yang sore hanya wa bika amsaina tanpa wa bika asbahna. Wa bika nahya wa bika namut. Itu doa pagi dan sore. Wa rawaina fi sahih Muslim. Ada dalam hadis Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana nalikane ana sapa nabi ku fi safarin, kalau nabi itu bepergian, yakulu nabi doa ini, sama'a samiun bihamdillahi wa husni balai alaina, rabbana sahibna wa afdil alaina, aidan billahi minan nar. Ini doa ketika bepergian. Lah kita biasanya mau apa ya? Subhanalladzi sahhara lana hadza. Nah, itu yang kita ambil dari Al-Quran. Kalau ini yang hadisnya, doa ketika bepergian. Sama'a sami'un bihamdillahi wa husni balai alaina, rabbana sahibna wa afdil alaina, aidan billahi minan nar. Boleh pakai doa itu. Ini fi safarin ketika bepergian. Sama'a mendengar sapa sami'un bihamdillahi ta'ala wa husni balaihi alaina yang atas kita. Rabbana sahibna, Rabbana ya Rabbana sahibna, mugi nemeni sapa Allah naing kita. Wa afdil lan mugi memberikan keutamaan alaina. Jadi kita berharap ketika bepergian kita itu bersama Allah, dijaga oleh Allah. Apalagi kalau malam. Kan sering tuh kalau kita bepergian malam itu kadang campur ngantuk, campur halusinasi, dalan menggok nganan ketoke ngiri. Atau tiba-tiba mobil wis nyangsang kemana. Nah, kita minta ketika bepergian itu dijaga dari itu. Aidan lan mugi terjaga bilai, mohon perlindungan maksudnya bilai kelan Allah minan nari saking neraka. Qala al-Qadiyat sahibul matali'i, kitab matali' wa ghairihuma sama'a. Nah, kalau menurut Qadiyat bacanya sama'a, pakai tasdid. Wa maknahu ta maknane iku balagha, sampai sapa samiun orang yang mendengar qauli ing doaku ini. Hadza li ghairihi, tanbihan untuk mengingatkan ala zikri fi sahari, dalam waktu sahar, wa du'ai fi dalikal waktu. Wa tabawat al-Khattabi wa ghairi sami'a. Kalau hadis yang lain bahasanya bukan sama'a tapi sami'a. Maknanya padha, mendengar. Wa maknahu iku syahida sapa sahidun wa haqiqatu li ismi'a, supaya bisa mendengar sapa sami'u li wal yashhad
lan bisa menyaksikan sapa sahidu orang yang mensaksikan alhamdina lillahi ala ni'ami wa husni balaihi. Wa rawaina fi sahih Muslim, yang dalam sahih Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kana nabiyyu kana ana sapa Nabiullah taala sallallahu alaihi wasallam iku idza amsa nalikane waktu sore kala ada lagi wiridan waktu sore selain tadi, yaitu amsaina wa amsa al mulku lillahi walhamdulillah ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini hadis yang menurut Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ini doa yang biasa juga dibaca Nabi. Jadi selain tadi Allahumma amsa asbahna bika amsaina, ada doa lagi yang mirip, yaitu amsaina wa amsal mulku lillah walhamdu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kala ngendika sapa rawi qala fina alaul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal lailati wa khairu ma ba'daha. Kalau kita wa khairu ma fi Allahumma apa itu? Kalau yang wiridul latif amsaina kita minta perlindungan khairu hadzal yaum wa khairu ma fi. Mirip dengan ini. Ada hadisnya nanti ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka mohon sapa ingsun khairoma ing sebaiki barang fi hadzal lailati ing dalem kebaikane malam wa khairoma ba'dahu lan setelahnya wa udzubika min syarri ma fi hadzal lailati wa syarri ma fi. Kalau kita Allahumma ini as'aluka khairu hadzal yaum wa ma fi. A'udzubika minal kasali. Ini doa agar bisa rajin. Allahumma ya Allah bika kelan Tuhan minta perlindungan sapa ingsun bika kelantuan minal kasali saking apa kasal malas. Kalau pengen rajin doa itu a'udzubika minal kasali wasuil kibari dan keburukannya kesombongan. Rabbi a'udzubika min adzabin minan nari wa adzabin fil qabri. Itu doa wa idza asbaha lan pagi asbahna wa asbahal mulku. Jadi ini berarti doa redaksi lain, doa pagi dan sore selain yang masyhur biasanya di kita. Kalau kita mengikuti biasanya Masjidil Haram, kalau pagi doa ini Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut, itu yang biasa. Tapi ada hadis lain yang ini Allahumma ala kulli mulku walhamdu sebelumnya Saina dan seterusnya tadi. Itu yang biasa dibaca pagi dan sore. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Apakah hadis sahih tetapi ahad lebih kuat daripada hadis sahih tetapi mutawatir? Kalau hadis itu masih ingat pelajaran hadis ahad dan hadis mutawatir. Hadis itu ada dua dari sisi kekuatan. Satu hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, mulai generasi sahabat, tabi'in sampai ke bawah. Yang paling kuat itu hadis mutawatir. Jadi yang kuat hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diakui oleh seluruh kalangan, sehingga dia dinilai menjadi kuat. Hadis-hadis mutawatir inilah yang hadis yang bisa dijadikan rujukan. Oke, hadis yang di bawahnya namanya hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad ini kemudian diklasifikasi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis ahad yang valid, yang kalau kita bicara kemarin di awal hadis kitab ini dikatakan bahwa hadis yang bisa dijadikan rujukan untuk ijtihad hukum itu harus mutawatir. Kalau nggak bisa mutawatir, hadis ahad yang sahih. Kalau nggak bisa sahih, minimal hasan. Kalau hadis dhaif, maka tidak bisa digunakan sebagai rujukan hukum. Tetapi hadis dhaif
boleh untuk fadhailul amal. Nah, karena itu kan di sini kemarin disampaikan toh kitab Azkar itu oleh Mbah Nawawi sudah disampaikan semua hadis yang ada dalam Azkar itu sahih, dijamin sahih oleh Mbah Nawawi. Tapi ada hadis-hadis lain yang sanadnya itu dhaif. Tapi Mbah Nawawi mengatakan setiap ada hadis dhaif yang disampaikan di sini akan dikatakan bahwa ini dhaif. Nah, jadi sudah diverifikasi. Tapi kenapa dhaif kok dimasukkan? Mbah Nawawi mengatakan karena hadis dhaif boleh kalau untuk fadhailul amal. Jadi artinya yang benar itu yang paling valid hadis mutawatir. Hadis ahad itu derajatnya di bawah mutawatir, tidak dibalik. Oke. Kalau sholat qobliyah subuh karena lupa terus dilakukan sesudah sholat subuh apa boleh? Kalau kita melihat kemarin kita belajar dari Ihya, kita belajar dari hadis yang kemarin qobliyah itu, maka kalau kita biasa misalnya sholat malam tahajud, Anda sudah biasa tahajud, delalah pas malam itu Anda lupa ketiduran, kemudian nggak tahajud, boleh nggak dilakukan tahajud siang hari? Boleh, qadha. Kalau qobliyah subuh, kemudian saya biasanya qobliyah subuh, tapi ini nggak nutut waktunya kalau leren qobliyah karena matahari keburu siang, maka boleh qobliyah subuh diganti. Sama dengan ada hadisnya dulu, masih ingat di Bulughul Maram, suatu ketika Nabi itu biasa qobliyah asar. Begitu pulang dari masjid, Nabi itu pulang di rumah, kemudian sholat sunnah. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kan Nabi jangan habis sholat asar kok sholat lagi? Di rumah kok sholat lagi? Kata Nabi, iya tadi saya lupa belum qobliyah asar. Nah, qadha qobliyah asar dilakukan setelah asar. Boleh. Tapi niatnya qadha. Tapi jangan sengaja loh ya. Jangan alah nanti aja. Enggak. Tapi itu karena memang kondisinya itu boleh ketika kondisinya darurat. Nah, tapi tidak kemudian biasa tahajud malam kemudian turu wae tak tahajud sesuk padang. Enggak. Tapi kita usahakan dene itu darurat, emergensi silahkan. Banyak referensinya yang membolehkan. Assalamualaikum, bertanya hukum orang yang tidak mau riba, tapi sebelumnya pernah hutang atau belum dibayar riba, alasannya tidak mau kembali, itu gimana? Maksudnya apa? Dia nggak mau riba, terus? Tapi sebelum ada keinginan untuk tidak riba itu, dia masih punya tanggungan riba. Itu hukumnya gimana? Kan dia udah nggak mau riba. Oke. Yang perlu disampaikan gini, satu, bank itu riba enggak? Itu yang satu. Kalau kita mengikuti ini, hukum bank itu khilaf, artinya beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan itu boleh, karena dia tidak termasuk riba. Ada yang mengatakan itu riba karena ada bunga. Nah, kalau ulama yang membolehkan bukan karena emergensi, tetapi karena di dalam sistem bank itu ada hal-hal hitungan keuangan, gitu kan, yang kemudian bisa difahami. Sehingga artinya satu yang harus saya sampaikan dulu adalah bank itu sendiri hukumnya khilaf. Ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan enggak. Itu satu. Yang kedua adalah kalau kita punya hutang kepada siapapun itu harus bayar. Like kita punya hutang neng bank ya dilunasi dulu lah. Kita nggak bisa mengatakan hutang 100 juta, kemudian baru dibayar 10 juta. Saya ingin anti riba, kemudian utangnya neng bank nggak dibayar. Itu ya nggak benar. Jadi artinya kalau kita ingin nggak mau ke bank ya nggak apa-apa, tetapi utang kita neng bank harus dilunasi karena itu tanggungan. Oke. Apa hukum kredit barang dalam Islam? Kredit. Bagaimana hukumnya kredit dalam Islam?
misalnya begini, kredit itu kalau kita tuku kitab. Nah, ini saya misalnya beli kitab. Kalau ini kontan 200.000. Ustadz, ini karena saya misalnya aku gak duit 200.000. Boleh nggak nyicil? Nyicilnya pirang tahun? 10 tahun. Misalnya. Atau biasanya rumah toh. Orang tua kita beli rumah perumahan. Kalau cash, biasanya pirang rumah? Oke lah, kalau cash 500 juta. Ini karena kredit, maka kredit 5 tahun atau 10 tahun rumah biasanya. 10 tahun totalnya nanti akan jadi 700 juta. Dari 500 juta menjadi 700 juta. Ada satu hal yang kita kadang lupa adalah, Anda ngerti inflasi? Penurunan nilai uang. 500 juta dulu dengan 700 juta total ketika 10 tahunan datang, belum tentu yang 700 juta ini lebih tinggi daripada yang 500 juta. Karena nilai uang yang jeblok. Gitu kan? Karena ada inflasi. Sama dengan dulu masih ingat, zaman mbah kita, uang 2.000 itu bisa beli sepeda motor. Mbah kita. Tapi saiki 2.000 hanya untuk parkir motor. Kenapa? Karena ada inflasi. Nah, karena itulah kemudian kredit itu tidak dianggap riba. Oleh sebagian, Anda bisa baca di dalam banyak diskusi tentang itu. Artinya problem model gitu itu khilafiyah. Ada yang kalau nggak mau karena beda. Tapi ada orang yang kemudian bisa memahami dan artinya mentoleransi karena ada nilai uang yang beda. Sama dengan gini, kadang kita lupa kalau Anda nanti jadi istri, kemudian suaminya jadi pegawai, kemudian suami kita akan ada kenaikan gaji 10%. Kemudian istri kadang kan senang toh, wah gaji suami saya 10 juta, naik 10%, berarti dapat berapa? 11 juta, naik 1 juta. Istrinya karena senang wis golek barang untuk dibeli. Nah, tapi kita lupa, istri kita lupa, ketika gaji suami itu naik 10%, inflasinya 7%. Berarti sesungguhnya kenaikan gaji suami bukan 10%, tapi hanya 3%. Karena ada inflasi. Nah, itu kadang kita lupa. Nah, itulah yang kemudian sebagian ulama mengatakan perbedaan antara bayar kontan cash dengan kredit itu tidak dianggap sebagai riba karena ada persoalan inflasi dan seterusnya nilai uang. Oke, saya kira begitu. Masih ada? Masih satu lagi. Oke. Misalkan kita punya hutang, terus bagaimana cara melunasi jika sudah tidak pernah bertemu dengan si pemilik hutang? Oh, kayak misalnya begini, santri hutang ke temennya sak kamar, ternyata sak kamarnya wis boyong dhisik dan tidak pernah ketemu. Ya apa carane? Kemarin masih ingat kita ngaji poso itu kitab apa? Minah Husaniyah. Minah Husaniyah itu kan di akhir pembahasan kan ada toh. Kalau kita punya tanggungan kepada orang lain terkait dengan harta, maka kalau sudah nggak ketemu bagaimana? Cari keluarganya untuk membayar. Kalau wis keluarganya dicari nggak memungkinkan karena wis pindah nggak tahu rimbanya, maka jalan terakhir adalah keluarkan sedekah sebesar uang yang kita pinjam untuk diniatkan itu pahalanya dia. Karena prinsipnya jangan sampai kita di dalam harta kita itu ada orang lain. Itu terakhir. Iya, tapi masih banyak. Oke, nanti bisa besok insya Allah. Al-Fatihah. Rabbana bima lantana rabbi alimna nanti fauna rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabati lantani bilinina rabbana fa'na bima lantana rabbi inna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.